Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai proposal bisnis untuk mengukur seberapa layaknya suatu bisnis tersebut. Mulai dari latar belakang usaha sampai ke beberapa aspek yang berpengaruh. Untuk studi kasusnya, kami ambil bisnis Vape Point Palu di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pertama, bab 1 ada latar belakang. Vape merupakan rokok elektrik yang dirancang khusus untuk mengantarkan nikotin yang berbentuk cairan kepada penggunanya, yaitu dengan cara memanaskannya menggunakan baterai sehingga menghasilkan uap yang menyerupai asap. Tren vape hingga saat ini berkembang dan mewabah di kalangan masyarakat, terutama kalangan muda. Vape cukup diminati di Kota Palu. Penggunanya mulai dari kalangan muda seperti mahasiswa hingga masyarakat yang ingin beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik. Latar belakang kami membahas dan membuat proposal usaha Vape Point Palu. Berikutnya ada profil usaha. Profil usaha bisa dilihat di samping. Itu nama perusahaannya sendiri, Vape Point Palu. Tanggal berdirinya 9 April 2016, bidang usaha penjualan barang, jenis produk personal vaporizer dan liquid. Untuk alamat perusahaan dan kontak personnya bisa dilihat di layar di samping. Berikutnya rencana strategi usaha. Untuk rencana strategi usaha ini, apa-apa yang dilakukan oleh perusahaan ke depannya yang sudah berlangsung. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di layar di samping. Masuk ke bab 2, aspek pemasaran. Yang pertama itu segmenting, targeting, dan positioning. Tingkat persaingan yang ketat membuat para pelaku usaha merasa wajib melakukan strategi STP ini sebelum memulai suatu usaha. Untuk lebih lengkapnya mengenai aspek pemasaran dan keseluruhan isi proposal ini dapat di-download di link deskripsi di bawah. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah suatu strategi penjualan yang bersifat unik serta dirancang untuk memaksimalkan penjualan dan memperoleh keuntungan dari pasar yang dituju. Bauran pemasaran sendiri terdiri dari 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses. Berikutnya masuk ke bab 3, yaitu aspek teknis. Yang pertama, teknologi informasi. Pada kasus ini, Vape Point Palu telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu penunjang bisnisnya. Pemanfaatan teknologi dilakukan dengan penggunaan media sosial untuk mendistribusikan informasi penjualan, di mana distribusi informasi dilakukan dalam waktu yang singkat dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Pada kasus ini, Vape Point Palu menggunakan berbagai macam sosial media, mulai dari Instagram, Facebook, dan kontak person menggunakan WhatsApp. Berikutnya itu ada lokasi usaha. Di lokasi usaha ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, aspek lokasi. Lokasi adalah tempat di mana perusahaan ini didirikan, yaitu Vape Point Palu terletak di Kota Palu di BTN Lagarutu, Jalan Dayodara, Blok A nomor 13. Yang kedua itu ada visibilitas. Visibilitas ini adalah lokasi Vape Point Palu dapat terlihat dengan jelas karena pemilihan tempatnya yang tepat di pinggir jalan raya, sehingga menjadikan pelanggan dengan mudah untuk mengenali tokonya. Kemudian yang ketiga itu ada lingkungan. Kenapa lingkungan berpengaruh termasuk dalam aspek ini? Karena Vape Point Palu terletak atau lokasinya berdekatan dengan kampus TIA.
tentunya ini akan dapat menarik pelanggan, atau karena mayoritas atau pelanggannya didominasi oleh kaum anak muda. Berikutnya ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah sistem, metode, atau cara untuk mengendalikan dan mengelola persediaan perusahaan. Penanganan persediaan barang jadi di Waypoint Palu dapat dihitung menggunakan model Economic Order Quality. Kemudian bab keempat ada aspek keuangan. Di aspek keuangan ini yang pertama itu menyangkut tentang kebutuhan dana. Kebutuhan dana terbagi atas yang pertama modal kerja. Modal kerja yang digunakan untuk membiayai seluruh aktiva lancar mencapai 50 juta rupiah. Untuk rencana kebutuhan dana itu ada aktiva tetap dan aktiva lancar. Bisa dilihat daftar aktiva tetap dan aktiva lancarnya pada gambar di samping. Untuk total aktiva tetap ditambah aktiva lancar itu berkisar antara 34.530.000 rupiah. Berikutnya ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam keadaan konstan atau pada umumnya senantiasa tidak berubah, walaupun mengalami peningkatan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan secara berubah-ubah yang dijelaskan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Untuk daftar biaya tetap dan biaya variabel dapat dilihat pada tabel di samping. Itu sangat jelas sekali apa-apa saja yang termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Aspek ekonomi, sosial, dan politik di sisi rencana pembangunan nasional, di mana yang pertama adalah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menghasilkan dan turut menyediakan kebutuhan konsumen. Sedangkan tujuan utamanya adalah sebuah usaha adalah menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, tapi tidak terbatas ya. Tapi bisnis ini tidak bisa berdiri sendirian, melainkan ada tatanan kehidupan yang pluralistik dan kompleks. Jadi oleh karena itu usaha harus punya lapangan pekerja baru yang seperti saya bilang sebelumnya. Kemudian meningkatkan mutu hidup. Nah, kenapa? Sudah tentu dengan beroperasinya Waypoint Palu turut membantu mengurangi jumlah pengangguran yang ada di daerah Sulawesi Tengah. Di aspek politik, nah, dengan adanya beberapa spekulasi muncul akibat situasi politik di Indonesia dapat mempengaruhi tentunya penawaran dan permintaan akan konsumen suatu produk. Politik dapat kita ketahui melalui informasi yang disampaikan dari media massa, baik dari televisi, dari sosial media, baik Instagram, WhatsApp, Twitter, dan sosial media lainnya. Nah, jadi isu yang selalu terkait masalah COVID-19, di mana mengakibatkan pemerintah harus membatasi atau membuat kebijakan physical distancing. Dari itu alternatif dari adanya physical distancing, jadi Waypoint Palu operasi. Nah, jadi tokonya masih beroperasi dengan cara atau dengan syarat untuk konsumen yang membutuhkan seperti beli produk smoke vets, kemudian smoke gas rebus, kemudian smoke vinci dan lain sebagainya, kita memesannya via online. Nah, jadi kita tahu lah teman-teman, era 4.0 siapa yang tidak tahu media digital yang sangat memudahkan manusia tentunya. Nah, jadi saat COVID-19 pun delivery ini malah sangat aktif, karena kita ini adalah toko Waypoint Palu bisa tetap beroperasi dengan cara customer memesannya via online, baik melalui Instagram, baik melalui website jika memiliki website
WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa juga kita menggunakan yang kita tahu sekarang Gojek, GoShare, Grab. Jadi banyak alternatif yang bisa kita gunakan. Kalau masuk di aspek lingkungan industri baru. Nah, hambatannya adalah mulai muncul kompetitor baru yang ada di Sulawesi Tengah tentunya. Nah, jadi dengan muncul pesaing baru, VPN Balu harus memiliki solusinya. Yang pertama solusinya adalah yaitu kita harus tetap mampu menjaga value seperti kualitas dari produk, pelayanan. Nah, itu sangat menentukan sekali bagaimana kenyamanan sebuah konsumen untuk berbelanja di toko tersebut. Persaingan sesama perusahaan di dalam industri. Jadi gambarnya adalah adanya usaha sejenis yang berlokasi di daerah sekitar dan juga memiliki inovasi yang serupa. Jadi solusinya kita harus membuat inovasi baru. Jadi kita harus berlomba untuk mengambil. Jadi kita harus jeli juga melihat tren-tren yang akan datang seperti smoke yang akan baru datang. Kita harus lebih dulu mendapatkan produk itu. Ancaman dari produk pengganti. Nah, jadi hambatannya itu adalah kembali adanya masalah opini dan stigma tentang vape, bahwa katanya vape berbahaya. Itu perilaku manusia sendiri. Kalau dia bilang, dan solusinya adalah kita terus berusaha mampu meyakinkan bahwa vape tidak seperti yang masyarakat umumnya yang tahu bahwa vape itu berbahaya. Kita harus mampu memberikan dia edukasi tentang bagaimana angka kecilnya saja. Kita minimal tahu bagaimana cara menggunakan vape-nya. Nah, kita edukasi mereka cara pemakaiannya bagaimana, kemudian aturannya untuk jika daya baterainya sudah sekian berapa persen baru mulai dicas. Jadi kita kan jika kalau sudah kita tahu aturannya, tentunya kita tahu bagaimana penggunaan dari sebuah vape. Kekuatan tawar menawar. Nah, tentunya vape dan liquid dengan berbagai macam varian. Jadi vape sendiri itu ada banyak variannya, ada smoke fest, kemudian smoke fincik. Itu mulai dari harga 80 sampai 160-an. Aspek lingkungan hidup bertujuan untuk menentukan apakah secara lingkungan hidup, misal dari udara, air, kemudian dari kebersihan dan sebagainya. Untuk yang saya amati sendiri dari kebersihannya sudah bagus, layak, kemudian nyaman, aman. Jadi kita tidak berbelanja di sana, tidak bayar parkir, kebersihan dan sebagainya. Untuk yang saya amati sendiri dari kebersihannya sudah bagus, layak, kemudian nyaman, aman. Jadi kita tidak berbelanja di sana, tidak bayar parkir gitu. Jadi personal vaporizer, vape, rokok elektronik. Nah, jadi merupakan suatu penemuan baru atau alat pengganti rokok. Dibilang pengganti tidak, artinya ini kompetitor dari rokok konvensional adalah rokok elektronik atau vape. Saran pun kita harus lebih inovatif, kreatif, tentunya lebih tertarget marketnya siapa. Tentunya kalau vape sendiri kita tahu lah anak-anak muda itu ya, harus kita temukan anak-anak muda yang vape gitu. Karena memang sensasinya beda di rokok konvensional. Saran. Nah, untuk saran ada baiknya juga kita dapat dari usaha ini adalah membantu perekonomian Indonesia dengan banyaknya usaha khususnya di Indonesia. Masih banyak kesempatan untuk kita mengisi pasar-pasar dan segmen. Namun dalam menjalankan sebuah bisnis, kita harus mampu tetap survive. Jadi kita harus bagaimana walaupun di kondisi saat ini seperti wabah COVID-19, jadi kita harus mampu membuat usaha kita survive dalam kondisi apapun. Oke, sekian dari presentasi